Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau melanjutkan materi tentang PGMFW ya. Video ini adalah video yang ke-14 saya untuk materi pembelajaran SMK otomotif ya. Silakan dikunjungi channel saya di link di bawah ini atau langsung di search di YouTube channel saya nih, Relawan Otomotif untuk pembelajaran SMK otomotif ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, yang belum saya harapkan segera subscribe ya. Baik, kemarin kita sudah membahas kaitannya dengan komponen-komponen daripada IACV ya. Sekarang kita akan melanjutkan pada tentang elektronikanya ya. Sistem kontrol elektronik. Diagram rangkaian elektronik sistem PGMFW seperti ini ya. Jadi di sini ada ACG-nya di sini ya, charging system, kemudian ada regulatornya, kemudian di sini ada penyarah regulator atau rectifier, kemudian di sini ada ignition switch, kemudian ada ignition coil, kemudian nanti akan ke busi, di sini ada ECM yang mengontrol semuanya ya, di sini ada injektor, kemudian di sini ada fuel pump yang menyuplai bahan bakar yang sudah kita bahas kemarin, kemudian di sini bank angel sensor, kemudian di sini ada sensor unit ya, kemudian ada engine oil temperatur ya di sini, kemudian di sini ada baterai. Ini diagram rangkaian elektronik sistem PGMFW secara sederhana ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Mesin dengan kondisi baterai bagus akan mengalir seperti ini ya. Dari ignition switch nanti akan dialirkan menuju kemana saja. Nah ini ke ECU yang utama ya, atau ke ECM, kemudian ke sensor, ke coil, ke injektor, ke fuel pump ya. Ini ya. Ini dari baterai ini akan seperti ini, masuk ke regulator rectifier ya, kunci kontak on, kemudian mengalir ke sensor ini melalui kabel-kabelnya ya. Ini mesin dengan kondisi baterai bagus. Saat mesin dinyalakan maka karena sudah ada pengisian ya, karena sudah ada pengisian di sini, maka baterai akan diisi oleh arus listrik ya, dari ACG. Kemudian selain dia mengisi ya, arusnya juga akan disalurkan menuju ke kunci kontak dan ke sensor-sensor, kemudian ECM juga ya. Kemudian bekerjalah sistem-sistem elektronik pada seperti ini, kondisi baterai bagus ya, dengan catatan kondisi baterai bagus. Selanjutnya, menyalakan mesin, baterai tidak ada tegangan listrik. Menyalakan mesin tapi baterai tidak ada tegangan listrik ya, jadi menggunakan kickstarter ya, jadi tidak ada tegangan listrik. Ini berlaku untuk model-model CBR 190, CBR 250 dan BJK 125. Sistem aliran listrik di atas tidak berlaku, jadi sepeda motor hanya bisa dihidupkan apabila terpasang baterai. Tidak dianjurkan menghidupkan mesin tanpa menggunakan baterai untuk mesin-mesin seperti ini ya. Ada beberapa mesin yang menggunakan kickstarter ya. Jadi kalau kickstarter maka ini aliran arus ya, sehingga ini menyala. Jadi alirannya seperti ini. Kemudian saat mesin sudah menyala, baterai tidak ada tegangan listrik ya. Saat mesin menyala karena poros jengkol sudah berputar, diputarkan oleh kickstarter, maka ACG akan terjadi pengisian ya. ACG akan terjadi pengisian sehingga arusnya akan mengalir ya, arusnya akan mengalir dari ACG ke rectifier, kemudian dilanjutkan ke ada yang ke ground,
ada yang ke ECM, kemudian ada yang ke sensor-sensor ya. Kemudian bisa berputar nanti baterai akan terisi kembali. Selanjutnya, fungsi dan struktur dari sensor-sensor PKMFI. Sensor-sensor sistem PKMFI berfungsi mendeteksi bermacam-macam kondisi pada keadaan seperti kecepatan putaran mesin, kemudian suhu cairan pendingin mesin, kemudian suhu oli mesin, dan mengubah kondisi-kondisi tersebut ke dalam sinyal-sinyal elektrik ya, jadi sinyal-sinyal elektrik. Jadi semuanya ini suhu oli mesin, suhu cairan pendingin, putaran mesin itu akan dirubah menjadi sinyal-sinyal elektrik. ECM menerima sinyal elektrik dari masing-masing sensor ya, dan menjalankan fungsi komponen pengendali berdasarkan informasi tersebut. Oleh karena itu, semua kabel-kabel sensor-sensor terhubung pada ECM. Jadi semua sensor tadi terhubung ke ECM untuk menerima informasi ECM dari sensor-sensor tersebut. Sensor dari PKMFI system diantaranya tentang temperatur sensor itu ada 3 di sini, ada EOT ya, engine oil temperature sensor, kemudian engine coolant temperature sensor atau ECT ya bisa disebut. Yang ketiga adalah intake air temperature sensor atau IAT. Yang kedua throttle position sensor. Yang ketiga manifold absolute pressure atau MAP. Kemudian ignition pulse generator atau CKP sensor ini ya. Kemudian O2 sensor, kemudian bank angle sensor. Catatan di sini setiap sepeda motor mempunyai sensor berbeda-beda ya, tergantung sepeda motornya nanti ya. Akan kita bahas nanti hari ini tentang sensor-sensor ini ya, sampai dengan bank angle sensor hari ini. Kita bahas ECM. Ini punyanya Supra X 125 PKMFI tahun 2005 sampai 2010 ya. Jadi di sini ada crank pulse ya atau CKP, kemudian oil temperature, kemudian bank angle, kemudian ada MAPS, kemudian throttle position sensor, kemudian intake air temperature ya, condition ignition, kemudian ada indikator, kemudian ada injektor di sini ya. Jadi ini sensor-sensor yang dipunyai oleh Supra X 125 PKMFI tahun 2005 sampai 2010. Beda lagi dengan yang berikutnya, ini punyanya CBR 250 ya, 250 ya, lebih sedikit rumit ya. Jadi ECM-nya akan menerima berbagai macam informasi ya, berbagai macam informasi dari berbagai ini ya. Ya ada full pumpnya di sini, kemudian ini ada injektornya, ada ignition coilnya, ya. Kemudian sensor unitnya di sini. Jadi ada yang namanya sensor unit di sini. Sensor unit. Kemudian sensor ini akan mengirimkan ke ECM. Dan di sini ada alternator, di sini ada CKP, di sini ya, ada CKP, ya. Semuanya akan dikirimkan ke ECU. Kemudian baru, ya. Dikirimkan memerintahkan ini injektor dan ignition coil berapa besar ya bahan bakar yang diinjeksikan dan kapan pengapian dilakukan. Di sini ada IACV yang kita bahas kemarin ya, IACV. Kemudian ada kalau di unit sensor unit ya, di sini ada MAPS, kemudian throttle position sensor, ada IAT, ada ECT, ada bank angle sensor. Ada oil temperature sensor. Ada lagi dengan yang tipe-tipe bebek ya, seperti ini. Ada Speci, ada Supra Helm-in PKMFI yang terbaru ini ya. Sistemnya seperti ini ya. Ya, ada CKP di sini. Ya. Kemudian sensor throttle position sensor.
Jadi seperti KMFV yang lama ya, yang 2005, tapi ini lebih banyak ya, lebih. Kemudian injektor ya, kemudian di sini ada sensor lagi. Sambil dibaca bukunya ya, mungkin agak lebih jelas lagi. Nanti kalau kurang jelas kita akan bahas lagi lebih dalam lagi tentang ya engine control module pada spesi dan supra helm-in PKMFV. Selanjutnya, hubungan antara tahanan dan voltase. Banyak dari sensor yang dipakai pada sepeda motor merupakan variabel resistor. Sebuah variabel resistor berubah tahanannya berdasarkan kondisi yang dideteksi seperti suhu atau tekanan. Perubahan voltase yang dideteksi oleh resistor dibaca oleh ECM. Kemudian misalnya, jika sensor A dan variabel sensor B dihubungkan secara seri dalam rangkaian sensor atau voltase supply daya 5 volt, resistornya A1 ohm, voltase antara kedua sisi dari resistor B berubah seperti diperlihatkan di bawah seperti nilai-nilai tahanan yang berbeda seperti ini. Nah, ini contoh kecil aja. Hukum Ohm pada rangkaian seri, besar arus listrik yang mengalir di setiap resistor sama besar. Ya. Jadi besarnya arus yang mengalir ke setiap resistor ini sama besarnya. Voltase antara kedua sisi resistor B dapat dihitung dengan persamaan berikutnya. Ini contoh saja. Jika resistor B sama dengan 4 ohm, hitung tahanan gabung dari rangkaian seri. Seri seperti ini ya. 1 ohm tambah 4 ohm sama dengan 5 ohm. Hitung arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian ohm. Rumusnya seperti ini, VI kali R dengan catatan tegangannya 5 volt tetap ya, konstan. Hitung voltase ya. Ini hitung arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian 5 volt per 5 ohm ya. Tadi 5 ohm ketemu, tegangannya 5 volt, tahanannya 5 ohm, menjadi arusnya 1 ampere. Hitung voltase melintas resistor B, jadi VI kali R 1 ampere kali 4 ohm sama dengan 4 volt. Jadi kalau resistannya 4 maka tegangannya 4. Kalau resistannya 9 maka 4,5 volt. Nah, seperti tabelnya. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang sensor-sensor pada sistem PKMFV. Yang pertama, temperatur sensor. Banyak dari sensor yang mendeteksi perubahan suhu memakai termistor. Prinsip dasar daripada termistor adalah perubahan nilai tahanan atau resisten jika suhu atau temperatur yang mengenai termistor ini berubah. Termistor ini merupakan gabungan antara kata termo, suhu, dan resistor, alat pengukur tahanan. Voltase dari listrik yang mengalir melalui termistor berubah berdasarkan pada suhu yang dideteksi dan voltase yang dihasilkan dipakai sebagai sinyal pengeluaran dari sensor suhu. Tahanan dari termistor menjadi lebih kecil sewaktu suhu berubah. Ini ya. Jadi voltase dari listrik yang mengalir melalui termistor berubah berdasarkan suhu ya yang dideteksi dan voltase yang dihasilkan dipakai sebagai sinyal. Voltasenya sebagai sinyal dari sensor suhu. Tahanan dari termistor menjadi lebih kecil sewaktu suhu berubah. Jadi perubahan itu semakin panas maka tahanan semakin kecil. Kalau tahanan kecil maka arus yang mengalir semakin besar, gitu ya. Kita lanjutkan. Tadi posisinya di sini ya. Sensor suhu oli mesin. Nah, di sini ya bendanya seperti ini. Ada dua macam termistor secara umum ya, posisi atau posistor atau PTC, positif temperatur koefisien, dan NTC, negatif temperatur koefisien. PTC atau NTC. Nilai tahanan pada PTC akan naik jika perubahan suhunya naik. Sementara saat NTC justru kebalikannya ya. Jadi PTC dan NTC ini berbeda ya, kebalikannya. Nilai tahanan yang PTC akan naik, tahanannya akan naik. Kalau yang negatif berarti tahanannya akan turun ya, seperti ini. Karakteristiknya seperti ini.
engine coolant temperature atau ECT sensor dan engine oil temperature sensor. ECT dan EOT dipasang tergantung pada metode pendingin mesin, ya. Sensor ECT digunakan pada sepeda motor dengan metode pendinginan radiator. ECT itu hanya yang menggunakan radiator saja, ya. Sedangkan sensor EOT dipasang pada sepeda motor dengan metode pendinginan udara. Jadi sepeda motor yang menggunakan radiator, ya. Maka ada EOT, engine ECT, pakai ECT. Kalau yang udara pakai EOT. ECT atau EOT sensor mendeteksi perubahan pada suhu mesin dengan mengubahnya ke dalam perubahan pada nilai tahanan termistor. ECM menerima sinyal elektrik dari sensor tersebut sebagai voltase yang berubah-ubah, dan ECM akan menyesuaikan jumlah injeksi bahan bakar dan waktu pengapian berdasarkan temperatur mesin, ya. Jadi perubahan tegangan tadi akibat perubahan temperatur itu akan dikirimkan ke ECM. ECM lalu menyesuaikan jumlah injeksi bahan bakar dan waktu pengapian, gitu ya. Itu untuk ECT dan EOT, engine coolant temperature dan engine oil temperature. Sekarang IAT sensor berfungsi untuk mendeteksi suhu pada intake pipe. Intake Pak, ya, intake manifold sebelum masuk udara yang masuk. Intake air temperatur sensor temperatur udara pada intake dipasang untuk membantu mengubah perbandingan udara dan bahan bakar tergantung pada suhu dari udara pada intake, ya. Bagian yang mendeteksi suhu dari sensor ini ditempatkan termistor yang mempunyai volume lebih kecil daripada sensor ECT dan EOT, sehingga perubahan suhu yang kecil dapat direspon dengan baik oleh sensor IAT yang sangat sensitif. Jadi ini portnya sensor IAT di sini, ya. Ini ada air inlet idle adjusting screw di sini, ya. Ini termistornya, bagian yang mendeteksi suhu, ya, di sini. Jadi ditempatkan di dekatnya throttle valve. Sekarang throttle position sensor atau TP sensor, atau ada yang bilang TPS, ya. TP sensor posisi throttle berfungsi untuk mendeteksi sudut bukaan throttle valve, ya. Kalau kita membuka gas, maka sensor inilah yang akan mendeteksi. Sensor ini dipasang pada sumbu yang sama dengan throttle valve dan memakai sebuah variabel resistor yang tahanannya berubah berdasarkan pembukaan throttle valve, ya, tergantung tangan kita membukanya berapa lebar. Oleh karena itu, sewaktu listrik melalui variabel resistor, voltase berubah berdasarkan seberapa besar sudut throttle valve terbuka, dan voltase yang dihasilkan dipakai sebagai sinyal elektrik yang dikeluarkan dari sensor TP, ya. Ini tempatnya di sini, ya, seperti ini. Ya, ini throttle valve di sini dipasang segaris dengan throttle valve, ya. Selanjutnya, manifold absolute pressure sensor, ya, MAPS, berfungsi mendeteksi perubahan tekanan pada intake manifold. Jadi tekanan-tekanan yang perubahan pada tekanan intake manifold ini dideteksi oleh MAPS. Manifold absolute pressure sensor dipasang untuk mendeteksi jumlah udara yang mengalir ke dalam mesin. Ingat, jumlah udara. Dengan cara mendeteksi perubahan tekanan pada intake manifold. Map sensor terdiri dari sebagai berikutnya. Peralatan yang merasakan tekanan, ya, pressure sensor device, terbuat dari silikon diafragma yang mengubah nilai tahanannya sewaktu terkena tekanan, dan sebuah amplifier atau alat untuk memperkuat yang memperbesar perubahan kecil pada voltase. Oleh karena itu, sewaktu listrik mengalir melalui variabel resistor, voltase berubah berdasarkan pada tekanan yang dideteksi dan voltase yang dihasilkan sebagai sinyal pengeluaran dari MAPS. ECM menerima sinyal pengeluaran dari sensor sebagai voltase yang berubah-ubah. Jadi sensor ini, ya, sama halnya dengan yang tadi, tapi cuma yang dideteksi di sini adalah
udara yang masuk di intake manifold ya. Selanjutnya ignition pulse generator atau CKP ya, sensor. CKP pulse generator atau CKP, ignition pulse generator ya, berfungsi mendeteksi putaran mesin dan sudut crankshaft. Jadi biasanya ini dipasang pada dekatnya crankshaft ya, seperti ini. CKP sensor adalah seperangkat elektronik yang digunakan pada motor pembakaran dalam untuk memonitor posisi atau kecepatan putar dari crankshaft ya. Jadi kecepatan mesin dideteksi. Informasi yang didapat akan digunakan oleh ECM untuk mengontrol waktu pengapian dan parameter-parameter lainnya. Jumlah injeksi bahan bakar, kemudian pengaturan waktu injeksi. CKP sensor terdiri dari flywheel, rotornya, yang mempunyai tonjolan-tonjolan reduktor dan sebuah pickup coil dan magnet di sini ya. Ini ada tonjolan-tonjolan ini, ya ini akan bertemu dengan ini ya, pickup coil, sehingga ini mendeteksi tegangan-tegangan ya, yang berubah-ubah. Maka ini akan dikirimkan ke ECM ya. Sewaktu crankshaft berputar, reduktor pada flywheel melewati CKP sensor ya. Maka terjadilah flux atau medan magnet di dalam kumparan pickup. CKP sensor mendeteksi perubahan flux magnetik dengan mengubah menjadi voltase yang dikirim ke ECM ya. Jadi di sini akan berubah-ubah voltasenya. Ada kemagnetan di sini ya, ada medan magnet, akan timbul voltase yang akan dikirimkan kepada ECM. Proses terjadinya voltase pada CKP. Voltage yang dihasilkan oleh ignition pulse generator atau voltase gitu ya, voltase tegangan ya, ini bergerak mendekati, maka dia akan ke atas begini grafiknya ya. Ketika menjauhi bergerak ke bawah, ketika bertemu maka akan di tengah-tengah, dan seterusnya akan membentuk seperti gelombang ya, gelombang. Dan ini karena banyak sekali tonjolan-tonjolan ini, maka kan bertemu tidak, makanya ini grafiknya ini akan rapat sekali. Yang berikutnya adalah oksigen sensor. O2 sensor berfungsi untuk memperbaiki campuran udara dan bahan bakar dengan cara mendeteksi konsentrasi oksigen yang dikandung di dalam gas buang. Jadi banyaknya oksigen yang tidak terbakar akan dideteksi oleh oksigen sensor. O2 sensor dari sebuah peralatan zirkon yang berbentuk silinder dan dilapisi dengan emas putih. Sensor ini terpasang pada bagian pembuangan di silinder head. Pembuangan luar dari sensor berhubungan langsung terhadap gas buang dan berhubungan langsung terhadap udara atmosfer ya. Perangkat sensor menghasilkan voltase ketika kedua fungsi berikut terpenuhi. Perangkat sensor terkena suhu tinggi efektif pada 316 derajat Celcius ya. Dan ada perbedaan pada konsentrasi oksigen antara gas buang dan udara atmosfer. Perubahan voltase yang dihasilkan berdasarkan perbedaan konsentrasi oksigen akan dipakai sebagai sinyal elektrik dari O2 sensor. Voltase akan lebih tinggi sewaktu jumlah oksigen di dalam gas buang makin kecil ya. Bahan bakar lebih kaya dan perbandingan udara bahan bakar lebih kecil. Jadi yang dideteksi adalah jumlah oksigennya. Semakin kecil maka tegangannya semakin besar. Semakin besar yang keluar oksigen maka tegangan semakin kecil. Ya, perubahan tegangan itulah yang digunakan untuk sinyal-sinyal ya ke ECM. Kira-kira tempatnya di sini ya, di saluran buang biasanya. Ya. Saluran buang ini busi ya. Biasanya di saluran buang. Perubahan voltase dalam kaitannya dengan perbandingan udara dan bahan bakar ya. Grafiknya seperti ini ya. Kalau voltasenya semakin tinggi ya, semakin tinggi maka udaranya ya, udaranya semakin
banyak. Ya. Kalau semakin sedikit tegangannya, maka udaranya semakin sedikitnya. Nah, ini prosesnya kompresi exhaust ya. Jadi ketika langkah buang ini ya, langkah buang inilah, maka akan dideteksi berapa jumlah oksigen yang keluar. Zirkonia menghasilkan gaya elektromotif dengan adanya perbedaan konsentrasi oksigen antara atmosfer dan gas buang. Jika suhu lebih tinggi dari nilai tertentu, O2 sensor mendeteksi perubahan pada konsentrasi oksigen di dalam gas buang, menghasilkan voltase yang akan diterima oleh ECM. Ya. Nah, ini yang berikutnya adalah Bang Angel Sensor. Ini berfungsi sebagai apa sih? Ya, memerintahkan ECM untuk menghentikan aktivitas suplai bahan bakar oleh injektor pada saat sepeda motor berada pada posisi diam berhenti dengan kemiringan tertentu. Jadi ini sebagai pengaman ketika sepeda motor itu miring ya atau jatuh mungkin ya, maka ECM akan diperintahkan untuk menghentikan aktivitasnya menyuplai bahan bakar sehingga mesinnya akan mati ya, akan mati. Inilah fungsinya dari Bang Angel Sensor ya. Ya, kalau miring nah seperti ini posisinya akan tetap ya, akan tetap. Maka ini akan memberikan sinyal kepada ECM. Hubungan posisi antara IC dan latch up sirkuit dengan bandul atau pendulum ini dia. Jika bidang pendulum atau yang tidak ada coakan menutupi IC atau latch up sirkuit. Jadi ini ada latch up sirkuit. Jika salah satu ini menutupi, pada waktu tertentu akan mengirimkan sinyal listrik ke ECM untuk memutus aliran listrik pada injektor, ignition coil, dan fuel pump. Jadi 3 komponen ini yang akan tidak berfungsi ketika kemiringannya mencapai tertentu. Berapa kemiringannya? Hal ini terjadi pada saat sepeda motor dalam keadaan diam dengan kemiringan 55 derajat plus minus 5 ya. Ini akan mematikan ECM ya, sehingga sepeda motor diharapkan mati ya. Kalau sepeda motor masih hidup, nah ini akan membahayakan pengendara atau ya orang lain gitu ya. Supaya aman, maka 3 komponen ini akan dimatikan oleh ECM ya. Baik, demikian ya. Seperti ini cara kerjanya ya. Jadi sepeda motor itu miringnya seperti ini. Nah ini menutupi tadi, menutupi ini ya. Ini juga menutupi pada miring lurus. Ini bandul ini akan, pendulum ini akan lurus juga. Jadi posisinya akan tetap ya. Maka ini ilustrasinya seperti ini ya. Jadi injektor, ignition coil ya sama pompa bahan bakar akan dimatikan oleh ECM sehingga tidak berfungsi, sehingga diharapkan mesin mati ya. Jika akan menghidupkan sepeda motor setelah fungsi back engine bekerja, sepeda motor pada posisi tegak dan kunci kontak putar ke posisi off terlebih dahulu, kemudian putar ke posisi on, baru dapat dihidupkan kembali. Itu ya caranya menyalakan kembali. Jadi off kan dulu, baru di on kan, baru dihidupkan. Jangan pada saat miring tadi atau jatuh tadi masih on kemudian naik starter langsung, tidak bisa ya. Bagaimana dengan keadaan yang berjalan dan berbelok? Nah ini kan bisa jadi miringnya itu 55 derajat gitu ya. Saat sepeda motor dikendarai dan menikung dengan adanya gaya sentrifugal yang bekerja pada Bang Angel Sensor, maka bandul ditarik menuju ke arah dari gaya resultan yang dihasilkan antara gaya sentrifugal dan gaya gravitasi. Lihat gambar A ya. Seperti ini ya. Maka posisi daripada pendulumnya akan masih tetap ya, coakannya tetap. Dan kata lain, oleh karena bandul juga mengikuti gerak dan kemiringan sepeda motor, maka hubungan posisi antara bandul dan IC light up circuit
tidak terjadi perubahan posisi bandul. Karena Bang Angel Sensor tidak mendeteksi perubahan posisi SIM pada bandul, maka ECM tidak akan menghentikan mesin ya, beroperasi dalam kondisi normal. Jadi meskipun ini miring karena gaya sentrifugal, beda dengan ini ya, kemudian sewaktu berhenti kan tidak ada gaya sentrifugal di sini ya, maka Bang Angel Sensor ini akan mengirimkan sinyal ke ECM untuk mematikan 3 komponen tadi: injektor, koil, dan pompa bahan bakar. Baik, kita cukupkan untuk hari ini ya, materi pendalaman tentang PGM-EV sampai dengan Bang Angel Sensor ya. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya dengan video-video selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk pengembangan media-media pembelajaran di bidang otomotif. Terima kasih.